Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Dijawab yang kompak, Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suteni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kutayasan, para Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kutayasan, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang hari ini cukup lumayan bergembira. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, amin amin Allahumma amin. Marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi hari ini menjelang siang, pagi menjelang siang, kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pengajian atau pesantren kilat Ramadan. Mudah-mudahan setiap langkah kita selalu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih khusus di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kita, amin amin Allahumma amin. Mari kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi panutan umat, Nabi pemimpin dunia akhirat, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Manusia idolaku, kurang keras, kurang kompak, kurang banter. Manusia yang ku cinta, pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, ku harap syafaatmu, ku harap dapat bertemu Nabi Maulaya sholli wa sallim
nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Secara makna, secara arti adalah turunnya Al-Quran. Anak-anakku mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 harus tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Gua Hira. Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat mulai ayat 1 sampai ayat 5. Ini anak-anak harus tahu tentang peristiwa nuzulul Al-Quran. Anak-anak harus tahu Al-Quran berasal dari lafaz qara'a yang Quran yang artinya adalah membaca. Quran itu artinya membaca. Jadi kalau anak-anak ingin menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, maka harus memperbanyak membaca. Ini seperti yang telah diperistiwakan oleh Nabi kita, Nabi yang sebagai manusia biasa. Maka daripada itu, anak-anak harus memperbanyak membaca, memperbanyak belajar Al-Quran. Ini dalam firman Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kira-kira anak-anak tahu nggak tujuan Allah menurunkan Al-Quran di dunia ini kepada Nabi Muhammad? Coba anak-anak ada yang tahu nggak tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Kira-kira apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya ketika orang itu baik, orang itu bisa berbuat baik karena itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ada Al-Quran, mungkin sekarang sudah tidak ada kita lagi. Karena apa? Dulu sebelum Al-Quran turun, para perempuan dibunuh oleh kaum Quraisy, oleh kaum kafir. Ada bayi perempuan lahir dibunuh, bayi perempuan lahir dibunuh. Pokok setiap ada perempuan, ada bayi perempuan yang lahir dibunuh, dikubur, dikubur secara hidup. Jadi kita harus bersyukur. Di dalam bulan Ramadan ada peristiwa penting, yakni turunnya Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari berapa juz? 30. Dan terdiri dari berapa surat? 114. Dan terdiri dari berapa ayat? 6.666 ayat. Ini harus tahu anak-anak. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Urutan pertama adalah surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan juga ada nama-nama mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sampai surat An-Nas. Itu terdiri dari 100 dan juga terdiri dari 6.666 ayat. Niku tujuan Al-Quran diturunkan di bumi ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sekarang kita mempunyai Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan Al-Qur'anu syafi'un wa musyafa'un, bahwasanya besok di hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan pertolongan bagi siapa? Bagi orang yang membaca dan juga mengamalkannya.
Kira-kira anak-anak punya Al-Quran apa mboten? Al-Qurannya dibaca maupun namung pajangan mawon? Kalau kalian anak-anakku punya Al-Quran di dunia kok dibaca dan mau diamalkan, Nabi Muhammad mengatakan waman ja'alahu Al-Quran waman ja'alahu amalahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang memiliki Al-Quran, lantas Al-Quran itu mau dibaca, diamalkan, Al-Quran besok di hari kiamat akan menggiring, akan membawanya orang tersebut ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya, jikalau anak-anakku punya Al-Quran hanya sebagai pajangan, tidak pernah dibaca, dibacanya hanya bulan Ramadan saja, waman ja'alahu khalfahu saqahu ilan. Barang siapa dari anak-anakku mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD kok punya Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah diamalkan, hanya sebagai pajangan, maka Al-Quran tersebut akan membawa orang tersebut, pemiliknya, ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, mumpung di peristiwa nuzulul Al-Quran, ayo anak-anakku semangat di dalam membaca Al-Quran, semangat di dalam menggali ilmu Al-Quran, semangat di dalam thalabul ilmi, semangat di dalam menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran, karena cita-cita tertinggi orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan soleh, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, in qata'a amaluhu, semua amal manusia akan terputus illa bi thalathatin, kecuali 3, salah satunya adalah waladun sholihun yad'ullah, yakni anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Termasuk tidak hanya mendoakan, termasuk ketika kalian semua mau belajar, mau mengaji, itu termasuk waladun sholihun yad'ullah, termasuk anak soleh yang mau mendoakan terhadap kedua orang tua. Siap nggih? Siap nggih? Terus mengaji? Siap? Siap mengaji? Terus sekolah? Tinggikan cita-cita kalian, jadi biar anak yang sukses, anak yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa, niku Al-Quran. Dan di dalam peristiwa temurunnya Al-Quran yang bertempat pada tanggal 17 bulan Ramadan, kita untuk selalu mengingat, kita untuk selalu bertafakur akan pentingnya kita membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Makanya konten syikiran Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana kita semua diberkati, dirahmati oleh Al-Quran.
dan besok di hari kiamat kita akan diberi syafaat oleh Al-Qur'an. Amin amin Allahumma amin. Jam pinten iki? Jam setengah nggih. Sampun nggih Bu nggih? Nggih. Lah niku turunnya Al-Qur'an tidak ada yang bisa menerimanya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Ya bunyi. Habis. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aytahu khashyan mutasaddian min khashyatillah. Seandainya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada gunung, maka gunung itu akan meletus, akan terpecah belah menjadi dua. Gunung yang besarnya seperti itu tidak mampu menerima Al-Qur'an, maka kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki pedoman petunjuk yakni berupa Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang ahli Al-Qur'an. Amin amin Allahumma amin. Insyaallah ini akan dilanjutkan besok hari atau hari besok tanggal 20 Maret karena ini dadakan. Jadi karena ini dadakan belum ada apa. Ayo kita sholawatan lagi seperti yang awal tadi ya. Sholatullah Ayo kita berdoa kafaratul majlis, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Membaca doa kafaratul majlis nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
insya Allah akan dilanjutkan besok hari. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya. Turja syafa'atu likulli hauli minan amwali muqtahimin. Yuk, sarang-sarang semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya